Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati segenap Bapak Guru, Dewan Guru Madrasah Aliyah Miftahul Falah, terutama Bapak Kepala MA Miftahul Falah, Bapak Asnadi, dan yang saya banggakan semua santri, siswa-siswi kelas 11 Aliyah Miftahul Falah yang sedang berada di rumahnya masing-masing. Berjumpa lagi dengan saya, Bapak Ahmad Habib Abdui, yang dengan pelajaran hadis Bulughul Maram pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang sholatul kusuf. Sholatul kusuf itu maksudnya sholat gerhana matahari. Nanti kita maknani hadisnya seperti biasa, terus kita ulas faedah-faedah yang bisa kita amalkan menurut Islam, menurut ajarannya Nabi Muhammad SAW. Marilah kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Fa inna astaqal hadisi kitabullah wa khairul huda hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bismillahirrahmanirrahim. Babu sholatil kusufi utawi iki iku bab ing dalem jelasake sholat kusuf, sholat gerhana matahari. Nah, jadi gerhana ada dua, gerhana matahari dan gerhana rembulan. Gerhana matahari itu sholatul kusuf, pakai kaf, sin, waw, fa. Kalau yang satu gerhana rembulan itu sholatul khusuf. Anil Mughirati, saking sahabat Mughirah ibni Syu'bata kang dadi anak lanange Syu'bah. Radhiya muga-muga paring ridho Allah sinten Allah anhu saking Mughirah bin Syu'bah. Kala dawuh sapa Mughirah. Dawe inkasafat dadi gerhana. Inkasafat dadi gerhana as-samsu apa srengenge. Ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ing atase mangsa sugenge Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumamata ing dalem dinane sedo Ibrahimu sapa Sayyid Ibrahim putrane Nabi. Terjadi gerhana matahari ketika Nabi masih hidup, yaitu ketika meninggalnya putra beliau yang namanya Sayyid Ibrahim. Sudah kita ketahui Nabi itu mempunyai putra dan putri, jumlahnya ada 7. Nah, yang putra namanya Sayyid Ibrahim, terus Sayyid Ibrahim ini salah satunya. Semuanya meninggal pada waktu masih kecil, ya. Yang putra Sayyid Fakola mongko dawuh, mongko ngucap, berkata annasu sapa manusa. Ingkasafat dadi gerhana as-samsu apa srengenge. Limauti Ibrahim krana sedane Sayyid Ibrahim. Fakola mongko dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innas samsa sak temene srengenge matahari wal qamara lan rembulan bulan ayatani iku tondo karone tanda kebesaran min ayatillahi saringing pira-pira ayate Allah, tandane Allah. Layan kasifani ora gerhana apa as-samsa wal qamara, ora gerhana apa as-samsa wal qamara limauti ahadin krana sedane utawa matine wong suwiji.
Wala li hayatihi lan ora krana uripe ahadin. Wala li hayatihi lan ora krana uripe ahadin. Fa idza raaitumu monggo ing dalem nalikane weruh sapa sira kabeh. Monggo ing dalem nalikane weruh sapa sira kabeh huma ing asam sawal komaro sing grahana fad'u monggo padha ndonga sapa sira kabeh. Donga njaluk Allah ing Allah. Wasallu lan padha salata sapa sira kabeh. Salat gerhana hatta tan kasifa sahingga padang utawa sumelak apa gerhana. Muttafaqun alaihi utawi iki iku hadis Bukhari lan Muslim. Wa fi riwayatin lan ing dalam siji riwayat lil Bukhari kedua Imam Bukhari hatta tanjaliya sahingga sumelak utawa padang apa gerhana. Walil Bukhari lan kedua Imam Bukhari min hadise Abi Bakrata sanging hadise sahabat Abi Bakrah radhiyallahu muga-muga paring ridho Allah sinten Allah anhu sanging Abi Bakrah. Fasallu nalikane gerhana fasallu mongko padha salata sapa sira kabeh. Wad'u lan padha ndonga sapa sira kabeh. Hatta tan kasifa sahingga sumelak utawa padang ma apa gerhana sahingga sumelak utawa padang ma apa gerhana bikum kang ing dalem sira kabeh yang terjadi pada kamu semua. Hadis ini menjelaskan intinya pada masa Nabi masih hidup terjadi gerhana matahari, yaitu ketika meninggalnya putra beliau namanya Sayyid Ibrahim. Masyarakat pada waktu itu terus mempunyai anggapan yang keliru bahwa Allah ini sedang murka, sedang marah ketika putranya Nabi itu meninggal dunia sehingga matahari pun tertutupi sinarnya atau terjadi gerhana. Terus karena anggapan itu salah, Nabi terus mengajarkan berkata kepada mereka, ketahuilah bahwa matahari dan rembulan itu adalah dua tanda dari kebesaran Allah. Kita tahu Allah itu ada, salah satu tanda kebesarannya adalah wujudnya matahari dan bulan. Nah, dalam ilmu tauhid, dalil wujudnya Allah adalah wujudnya alam, termasuk tanda itu adalah adanya matahari dan bulan. Ketika matahari dan bulan itu terjadi gerhana, maka Allah memerintahkan kepada kita semua, yaitu untuk berdoa, memohon ampun kepada Allah, dan melakukan sholat gerhana. Sholat gerhana kalau matahari namanya sholat kusuf, kalau sholat untuk gerhana rembulan namanya sholat khusuf. Sampai kapan sholatnya? Mulai gerhana muncul sampai gerhana itu hilang. Nah, jadi lama, prosesnya lama. Buktinya mana? Nah, ini nanti dijelaskan prakteknya oleh Nabi dalam hadis berikutnya. Wa an Aisyata, ini prakteknya. Wa an Aisyata lan saking sahabat Aisyah. Aisyah ini adalah istri Nabi Muhammad SAW yang menjadi putrinya Abu Bakar. Nah, Aisyah putri Abu Bakar, istri Nabi Muhammad SAW. Radhiya muga-muga paring ridho Allah sinten Allah anha saking Aisyah. Nah, kita kalau menyebut ibu kita Ummul Mukminin, Ibu Sayyid Aisyah, kita harus membaca Sayyidah Aisyah, penghormatan. Kita sebagai orang yang menghormat kepada Nabi, diperintahkan dalam Al-Quran, juga harus menghormati istrinya Nabi yang merupakan ibu kita semua. Makanya adanya sebagian ulama dan orang yang Islam yang kalau kita memanggil kepada ibu kita berarti Sayyidah Aisyah, tidak boleh jangkar ya. Jangkar itu berarti manggil apa adanya, seperti kamu memanggil orang tua kamu, masuk kamu manggilnya jangkar. Nah,
nyangkar tidak ada penghormatannya. Kalau Aisyah ibu kita berarti Sayyidah Aisyah. Anan Nabiya saat temene Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Jaharo iku mbanterake sapa nabi. Jaharo iku mbanterake sapa nabi, banter suarane. Fi sholatil kusufi ing dalem salat gerhana matahari. Fi sholatil kusufi ing dalem salat gerhana matahari bikira atihi kelawan wacanan Qur'ane nabi. Bikira atihi kelawan wacanan Qur'ane nabi. Fasalla mongko salat sapa nabi. Arba'a raka'atin kelawan papat pira-pira rakaat. Fi raka'ataini ing dalem papat pira-pira rukuk, fi raka'ataini ing dalem rong rakaat. Wa arba'a sajadatin lan papat pira-pira sujud. Muttafaqun alaihi utawi iki iku hadis Bukhari lan Muslim. Wa hadza utawi iki hadis anan nabiyya lafdu muslimin iku lafate Imam Muslim. Wa fi riwayatin ing dalam siji riwayat lahu kedue Imam Muslim faba'asa mongko ngutus sapa nabi mongko ngutus memerintahkan sapa nabi munadian ing wong kang undang-undang yunadi kang undang-undang sapa munadian as-sholatu jami'atun. As-sholatu utawi salat gerhana sing dilakoni iku jami'atun iku kelawan jamaah. Hadis ini menjelaskan prakteknya salat gerhana matahari, salat kusufnya Nabi. Salatnya dilakukan dengan 2 rakaat. Di rakaat 1 dan rakaat 2. Prakteknya Nabi sholatnya dengan dibaca jahar atau keras suaranya. Siang hari tapi dibaca jahar keras suaranya. 2 rakaat itu dalam 1 rakaat. Dalam 1 rakaat itu ada 2 sujud. Berarti seperti sholat biasa. Dan ada 2 rukuk. 2 rukuk. Jadi kalau sholat fardu yang kamu lakukan itu kan 1 rukuk. Nah ini 2 rukuk. Jadi Allahu Akbar, terus baca doa iftitah, baca Fatihah, terus baca surat-suratan. Setelah itu rukuk. Terus i'tidal. Kalau sholat gerhana setelah i'tidal, i'tidal itu berarti baca seperti pertama, baca Fatihah, terus baca surat-suratan, terus rukuk lagi, terus i'tidal. Jadi 2 kali berdiri, 2 kali rukuk dalam 1 rakaat. Itu prakteknya Nabi. Dan praktek sholat gerhana ini, sholat gerhana matahari ini, Nabi memerintahkan orang yang memanggil, mengkomando, atau katakanlah Bilal, seperti ketika sholat Jumat itu Bilal, mengkomando yang memberi aba-aba pelaksanaan sholat gerhana, yang komandonya ini adalah dengan membaca as-sholatu jami'ah. Nah, jadi sholat fardu itu komandonya itu dengan cara azan terus qomat. Ketika qomat berarti sholat fardu akan dilaksanakan. Tapi kalau sholat sunat itu dengan cara as-sholatu jami'ah. Nah, seperti kamu sholat tarawih, as-sholatu jami'ah, terus dilaksanakan sholat tarawih. Sholat witir juga seperti itu. Sholat gerhana ini juga sunat. Nanti juga itu as-sholatu jami'ah, terus pelaksanaan sholat gerhana. Itu adalah aturan dalam Islam seperti Nabi memerintahkan orang as-sholatu jami'ah. Itu praktek sholat gerhana yang maklum, yang biasa kita ketahui. Dalam 1 rakaat, sholatnya 2 rakaat. Dalam 1 rakaat ada 2 kali berdiri, 2 kali rukuk, dan 2 sujud. Ada praktek yang lain yang dipraktekkan oleh Nabi menurut riwayat hadis yang lain. Dalam 1 rakaat itu Nabi melakukan 3 kali rukuk. Nah,
tadi 2, ada yang 3 kali rukuk, itu satu riwayat. Ada yang Nabi 4 kali rukuk, ada Nabi yang 5 kali rukuk. Ini riwayatnya banyak, tapi yang kita praktekkan, yang riwayat yang di situ riwayat yang sahih itu Nabi 1 rakaat 2 kali rukuk. Tapi ada riwayat yang lain Nabi melakukannya dalam 1 rakaat itu 3 kali rukuk, dalam 1 rakaat 4 kali rukuk, dalam 1 rakaat 5 kali rukuk. Dan tadi dalam sholat gerhana itu Nabi, ada riwayat ini, Nabi sholat gerhana matahari siang hari dilaksanakan dengan jahar, membaca dengan keras. Nah, yang kita pelajari, yang masyru', yang kita pelajari menurut madhab Syafi'i, ketika sholat gerhana, yang disunatkan ketika gerhana matahari itu bacanya sir atau israr atau lirih. Suaranya pelan. Seperti ketika sholat duhur, sholat asar. Kalau ketika sholat khusuf, sholat malam hari, gerhana rembulan, itu kesunatannya dibaca jahar atau keras suaranya. Terus lamanya sholat gerhana matahari itu seperti apa? Ini diriwayatkan dalam hadis. Wa ibni Abbasin. Tadi sholat gerhana itu kan dari semenjak prakteknya Nabi, semenjak matahari itu mulai gerhana, Nabi melakukannya berserta sahabat itu sampai matahari itu gerhananya hilang. 2 jam lebih lah. Ini buktinya. Wa ibni Abbas lan sanging sahabat Ibni Abbas radhiya muga-muga paring ridho Allah sinten Allah anhu sanging Ibni Abbas. Qala dawuh sapa Ibnu Abbas, in khosafat dadi gerhana. Asamsu apa srengenge. Ala ahdi Rasulillahi ing atase mangsa segenge Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa shalla mongko salat sapa nabi. Faqoma mongko ngadeg sapa nabi. Kiyaman kelawan ngadeg tawilan kang suwe. Nahwan hale sepadani min qiraati suratil Baqarati sangking wacanan surat Al-Baqarah. Sumaroka anuli rukuk sapa nabi. Rukuan kerawan rukuk tawilan kang suwe. Sumarofa anuli tangi sapa nabi. Sause rukuk terus tangi. Faqoma mongko ngadeg sapa nabi. Kiyaman kelawan ngadeg tawilan kang suwe. Wahwa utawi iki ngadeg dunal kiyami iku sakandhape ngadeg al awali kang kawitan. Summa raka'an uli rukuk sapa nabi. Rukuan kelawan rukuk tawilan kang suwe. Wahwa utawi iki rukuk dunar ruku iku sak ngandhape rukuk al awali kang kawitan. Summa sajada nuli sujud sapa nabi. Rakaat pertama Nabi berdiri lama seperti kira-kira membaca surat Al-Baqarah. Al-Baqarah itu sampai berapa itu? 200 ayatnya, 200 berapa itu. Terus rukuk, lama rukuknya, membaca tasbih subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi mungkin kira-kira 200 mungkin. Terus setelah itu Nabi berdiri. Berdiri lama, membaca suratnya juga lama. Setelah Al-Baqarah surat An-Nisa. Lama, terus itu kira-kira surat An-Nisa. Terus rukuk juga lama, lebih lama rukuk yang pertama. Ini rakaat pertama, baru sujud. Terus ini rakaat kedua. Summa qoma nuli ngadeg sapa nabi kiyaman kelawan ngadeg. Ngadeg rakaat kedua. Tawilan kang suwe. Wa huwa utawi iki ngadeg. Dunal qiyami iku saandhape ngadeg. Al awali kang kawitan. Summa raka'an nuli rukuk sapa nabi. Rukuan kelawan rukuk tawilan kang suwe. Wa huwa utawi iki rukuk dunar ruku iku saandhape rukuk al awali kang kawitan.
Sumarofa'an nuli tangi sapa nabi. Tangi sangka rukuk. Fakoma mongko ngadeg sapa nabi. Kiaman kelawan ngadeg tawilan kang suwe. Wa huwa utawi iki ngadeg dunal kiyami iku saandhape ngadeg al awali kang kawitan. Sumaroka'an nuli rukuk sapa nabi. Rukuan kelawan rukuk tawilan kang suwe. Wa huwa utawi iki rukuk dunar ruku iku saandhape rukuk al awali kang kawitan. Sumarofa'an nuli tangi utawa ngangkat sapa nabi. Ngangkat sapa nabi roksahu ing mustakane nabi. Sirahe nabi summa sajada nuli sujud sapa nabi. Suman sorofa nuli mengo sapa nabi. Nuli mengo sapa nabi. Mengo niku maksudnya asale nabi salat madhep kiblat terus ngungguri kiblat menghadap maring para makmum niku. Wa qadin jalat lan temen-temen wis sumelak atau padang asam su apa srengenge. Fa khotoba mongko khutbah sapa nabi annasa ing menusa. Muttafaqun alaihi utawi iki iku hadis Bukhari Muslim. Walabdu utawi lafate hadis lil Bukhari iku kedue Imam Bukhari. Wa fi riwayatin lan iku ing dalem siji riwayat li muslimin kedue Imam Muslim sholat utawi sholat. Sholat sapa nabi. Hina ku sifat ing dalem nalikane gerhana. Ing dalem nalikane gerhana asam su apa srengenge. Samania rakaatin ing 8 pira-pira rukuk. Fi arba'i sajadatin ing dalem 4 pira-pira sujud. Wa an aliyan lan sange sahabat Ali radhiyallahu anhu mislu dalika iku sepadane mengkono shalla hina kusifatis samsu sampai akhirih. Walahu lan iku kedue Imam Muslim an Jabirin sanging sahabat Jabir iki rawine Jabir. Salat sapa nabi sita rakaatin kelawan 6 pira-pira rukuk. Bi arba'i sajadatin kelawan 4 pira-pira sujud. Wali Abi Dawud lan kedua Imam Abu Dawud an Abi Ubay bin Ka'b bin sanging sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu salat sapa Kanjeng Nabi. Faraka mongko rukuk sapa Nabi. Khamsa rakaatin kelawan 5 pira-pira rukuk. Wa sajada lan sujud sapa Nabi. Sajada ini kelawan 2 sujudan. Wa fa'ala lan agawe sapa Nabi. Fisaniyati ing dalam rakaat kaping pindho misla dalika ing sepadane mengkono faraka'a khamsa rakaatin wa sajada ini. Ini praktek tadi. Jadi prakteknya Nabi sholat gerhana itu 2 rakaat. Rakaat matahari ya 2 rakaat, gerhana rembulan 2 rakaat. Cuma dalam 1 rakaat itu prakteknya Nabi yang kita maklum adalah 1 rakaat 2 kali berdiri 2 kali rukuk. Ini dijelaskan ada yang Nabi prakteknya 1 rakaat itu 3 kali rukuk, ada yang 4 kali rukuk, ada yang 5 kali rukuk. Titik. Sholatnya lama tadi. Rakaat pertama berdiri membaca Al-Fatihah, terus surat-suratan sejumlah surat Al-Baqarah. Terus rukuk lama baca Subhana rabbiyal azimi lama, misalkan 200 tasbih. Terus berdiri baca Fatihah lagi, terus baca surat di bawahnya surat Al-Baqarah, misalkan An-Nisa. Terus sujud rukuk, terus rukuk lagi. Rukuk ini baca tasbih lama di bawahnya rukuk yang pertama. Kalau tadi misalkan rukuk pertama itu misalkan 200 baca tasbih, ini rukuk yang kedua 150. Nanti rakaat kedua juga gitu. Di bawahnya. Lamanya sholatnya Nabi itu semenjak gerhana itu mulai sampai gerhana itu hilang. Nah, sampai padang atau jelas mataharinya tampak seperti biasanya. Terus ulama seperti apa?
menyikapi dulu dalam bab jamaah ada keterangan sahabat Mu'ad itu dia diprotes oleh para sahabat yang sahabat Mu'ad itu mengimami sholat jamaah lama sekali. Nah, diprotes oleh sahabat. Ada yang mufarokoh. Mufarokoh itu sholatnya belum selesai terus memisahkan diri, salam memisahkan diri. Nah, sahabat Mu'ad nggak terima waktu itu karena dia merasa dia yang alim, terus sholat yang baik itu sholat yang lama. Terus Nabi mengingatkan kepada sahabat Mu'ad, "Hai Mu'ad, apakah kau pengen menjadi orang yang tukang fitnah? Afatanan ya Mu'ad." Nah, terus dikasih tahu kalau kamu mengimami orang banyak, jangan terlalu panjang baca suratnya karena masyarakat umum yang engkau menjadi makmum itu orangnya macam-macam. Ada yang sudah tua, ada yang sedang sakit tapi tetap jamaah, ada anak kecil ikut jamaah. Jadi seperti itu adabnya kalau mengimam. Terus ini kok Kanjeng Nabi sholat gerhana lama sekali. Nah, itu ya berarti seperti ini. Kalau yang menjadi makmum itu ridho, rela mengikuti sholat jamaah imamnya lama, ya gak apa-apa karena sudah rela sholat jamaah lama gak apa-apa. Seperti sholat gerhana ini Nabi lama sekali sampai 2 jam lebih. Kalau yang di Kudus ini ya seperti yang di menara itu sholat tarawih di menara itu ya lama sekali. Kalau di desa mungkin setengah jam, kalau di menara mungkin 1 jam lebih lah, 1,5 jam, setengah 9 baru selesai. Karena mereka datang ke menara ya pengen sholat taraweh dapat 1 juz dengan imamnya, bacanya tartil, seperti itu. Itu adalah praktek sholat gerhana. Hadis selanjutnya ini menjelaskan tentang juga ada kaitannya dengan ayat atau tanda kebesarannya Allah. Wa an ibni Abbasin lan sanging sahabat Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas. Radhiya muga-muga paring ridho Allah sinten Allah anhuma sanging Abdullah lan Abbas. Kala dawuh sapa Ibnu Abbas, mahabbat ora niyup arrihu apa angin. Qattu kelawan babar pisan. Illa jasa kejaba merkungkung. An-nabiyyu sapa Kanjeng Nabi diprok. An-nabiyyu sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diprok ala rukbataihi ing atase dengkul lorone Kanjeng Nabi. Wa qala lan donga sapa Nabi, Allahumma ij'alha. Allahumma ya Allah ij'al mugi ndadosake panjenengan ha ing arif rahmatan ing kawelasan. Wala taj'alan ampun dadosake panjenengan ha ing arif adaban ing siksaan. Rawan nyeritakake hu ing hadis Asy-Syafi'i sapa Imam Syafi'i wa Tabarani lan Imam Tabarani. Nah, iki hadis riwayat Imam Syafi'i dan Imam Tabarani. Jadi yang dilakukan Nabi ketika terjadi angin yang besar itu Nabi terus deprok merkungkung, deprok dengan sikunya itu deprok seperti orang yang menghadap raja itu kan seperti itu. Deprok terus berdoa, mohon ra'fah wa rahmah minallah. Jadi mohon kewalasan dari Allah. Allahumma ij'alha rahmah wa la taj'alha adab. Jadi ini dapat kita pelajari juga dari bahasanya doanya Nabi ini. Kalau arih mufrad itu digunakan dalam penggunaan bahasa Arab itu untuk angin yang membawa bencana, membawa azab. Kalau nanti bahasanya Nabi atau Al-Quran dengan jamak ariyah itu adalah angin yang membawa nikmat, membawa manfaat. Nah, contohnya dalam ayat Al-Quran wa arsalna riyaha lawaqiha.
dan saya mengutus Aryah angin untuk menjadi sesuatu yang mengawinkan antara lawakiyah itu mengawinkan antara pejantan dari tumbuhan itu dengan yang perempuan untuk menghasilkan bunga atau bunga. Kalau Aryah itu berarti angin yang membawa nikmat atau membawa kenikmatan. Tapi Arih mufrad, angin yang membawa bencana. Makanya tadi dalam hadis Arih, nanti terus Nabi berdoa. Ini kesunatan kita kalau kita melihat angin yang membawa bencana, kita terus doa tadi. Allahumma ij'alha rahmah wa la taj'al adab. Inilah sifat welasnya Nabi kepada umatnya. Sama Nabi berdoa itu. Hadis terakhir, wa anhu lan sangking sahabat Ibnu Abbas radhiya muga-muga paring ridho Allah sinten Allah anhu sangking Ibnu Abbas anahu sak temene Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sholat iku salat sapa Nabi fi zalzalatin ing dalem lindu utawa gempa. Salate sita rakaatin kelawan 6 pira-pira rakaat. Pira-pira rukuk 6 rukuk wa arba'a sajadatin lan 4 pira-pira sujud. Wa qala lan dawuh sapa Nabi hakada kaya mengkene salatul ayati iku salat pira-pira tanda ne kebesarane Allah. Rawa nyeritakake hu ing hadis Al-Baihaqi sapa Imam Baihaqi wa dzakara lan nutur Asy-Syafi'i sapa Imam Syafi'i an Ali bin Abi Thalib sanging sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu nutur mislahu ing sepadane hadis annahu sholla duna akhirihi ora akhir hadis. Jadi hadis yang terakhir ini sholatul ayat, yaitu sholat yang terjadi ketika ada lindu atau bencana gempa besar. Nah, kita asing ini yang sering kita dengar ya sholat gerhana itu. Nah, sebagian ulama itu menyunatkan sholat ini, menyunatkan ketika terjadi lindu atau angin yang besar itu kita disunatkan sholat. Nah, caranya tadi sholatnya itu 6 rukuk dan 4 kali sujud. Kesimpulan kita pada hari ini yaitu pembelajaran tentang sholat gerhana. Kita disunatkan dan disyariatkan oleh Islam ketika terjadi gerhana untuk melakukan sholat. Sholat itu baik sholat untuk gerhana matahari dan sholat gerhana bulan. Sholat gerhana matahari namanya sholat kusufis samsi pakai kaf. Kalau sholat gerhana bulan, sholat khusufil qamar pakai khusufil qamar. Kedua-duanya sunat, niatnya sudah kita maklum. Usolli sunnatan li kusufis samsi rakaataini mustaqbil qiblat adaan makmuman lillahi ta'ala. Kalau gerhana bulan usolli sunnatan li khusufil qamari rakaataini mustaqbil qiblat adaan makmuman lillahi ta'ala. Yang nomor 2, ini ada 7 kesimpulan. Matahari dan bulan itu adalah makhluknya Allah. Seperti kita manusia ini, makhluknya Allah. Yang keduanya itu tunduk terhadap Allah. Jadi sama-sama makhluk seperti kita. Ketika keduanya itu terjadi gerhana, berarti menunjukkan dia juga lemah. Seperti kita, punya kelemahan. Berarti ada anggapan yang keliru dari orang masyarakat jahiliyah yang mengatakan matahari itu sempurna, rembulan itu sempurna, sampai didewakan, dijadikan Tuhan. Itu anggapan yang keliru. Nah, ketika gerhana, maka kita disunahkan untuk melakukan sholat dan berdoa kepada Allah. Yang nomor 3, disyariatkan, disunatkan ketika melakukan sholat gerhana,
baik matahari atau rembulan dengan cara berjamaah. Berarti berjamaah. Dalam sholat gerhana matahari disunatkan membaca Al-Qur'annya dengan lirih atau pelan suaranya. Seperti ketika sholat duhur, sholat asar, siang hari. Kalau sholat gerhana rembulan itu disunatkan membacanya dengan jahar, dengan keras seperti ketika kita sholat maghrib, ngisa, dan sholat subuh. Kesimpulan yang ketiga, sholat gerhana matahari dan sholat gerhana rembulan itu hukumnya sunat muakkad dan dilakukan dengan 2 rakaat. 2 rakaat. Dalam 1 rakaat itu ada 2 rukuk dan 2 berdiri, 2 kali berdiri dan 2 kali rukuk. Ada riwayat lagi 3 kali rukuk, 4 kali rukuk, dan 5 kali rukuk. Yang keempat, kesimpulan yang keempat, disunatkan melakukan khutbah setelah sholat gerhana matahari atau sholat gerhana rembulan. Nanti ini beda dengan sholat Jumat. Kalau sholat Jumat itu gerhana khutbah dulu, baru sholat Jumat. Kalau gerhana itu sebaliknya. Kita sholat dulu, baru nanti khutbah. Yang kelima, kesimpulan kelima, Nabi memerintahkan kita untuk berdoa ketika terjadi angin yang besar yang membawa bencana. Doanya Allahumma ij'alha rahmah wa la taj'alha adzab. Seperti tadi keterangan, kalau pakai ar-rih mufrad itu angin yang membawa bencana. Kalau ar-riyah berarti angin yang membawa nikmat. Kesimpulan yang keenam, menurut sebagian ulama seperti riwayat hadis tadi, kita juga disyariatkan melakukan sholatul ayat, sholat yang menunjukkan terjadinya ayat atau tanda kebesaran Allah. Seperti ketika terjadi lindu atau gempa, menurut sebagian ulama, kita juga disunatkan untuk melakukan sholat, namanya sholatul ayat, seperti sholat gerhana, itu juga sunat. Yang terakhir, kesimpulan yang ketujuh, dengan membaca istighfar, meminta ampun kepada Allah, seperti yang diajarkan Nabi, maka hal itu bisa menyebabkan diangkatnya bencana atau bala yang telah diturunkan oleh Allah. Seperti kondisi kita seperti ini, terjadi corona, barang yang kecil tapi kita tidak tahu, bisa mendeteksi, bahkan belum ditemukan obatnya. Nah, kita sebagai orang Islam selain berikhtiar menjaga kesehatan seperti yang dianjurkan pemerintah, juga kita dianjurkan oleh Islam untuk memperbanyak istighfar, minta ampun kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Semoga dengan kita beristighfar kepada Allah, kita menjadi bersih dari dosa-dosa, akhirnya Allah juga mengangkat bencana yang telah Allah turunkan, corona dan bencana yang lain yang menimpa kepada kita. Demikianlah akhir daripada pertemuan pada pagi hari ini membahas tentang gempa. Semoga kita bisa mengambil manfaatnya dan meniru daripada ajaran kita Nabi Muhammad SAW. Kepada semua santri kelas 11 MA Miftahul Falah, saya ucapkan selamat untuk belajar di rumah, selamat untuk mempelajari hadis tentang gerhana ini. Dari saya, apabila ada kesalahan, ucapan atau kesalahan yang lain, minta maaf yang seperti bersana. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.